Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya di edisi pagi menurut waktu Lombok dan Indonesia ini. Nah, saya coba akan mengganggu sahabat saya mungkin ya, yang mungkin kita dipertemukan melalui viralnya beliau. Saya sapa dulu, ada Ahmad Munjizun. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan Anda di tengah kesulitan komunikasi kita ini ya, karena perbedaannya kurang lebih 12 jam waktu di Amerika Serikat dan di tempat kita di Lombok atau Indonesia. Baik Pak Dokter Muda, pertama saya mengucapkan selamat kepada Anda dan tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kita semua ya, anak-anak muda tentunya. Dan yang lebih luar biasa lagi ternyata usia kita ini sama ya, cuma bulan lahirnya yang berbeda. Baik, Pak Dokter Muda, saya panggilnya begitu. Apa kabar Anda pada pagi atau sore di situ ya? Sore. Baik. Pertama yang saya pengen dengarkan kepada Anda, karena ini semua orang menuntut saya untuk mewawancara Anda secara eksklusif ya. Di beberapa tempat saya diminta untuk coba wawancara dokter muda yang dari Desa Batunyala itu dulu katanya. Baru saya anggap bahwa Anda betul-betul melakukan kerja-kerja profesional Anda. Baik. Pertama saya ingin mendengarkan sedikit durasinya ya. Pidato yang pernah Anda sampaikan ya, yang membuat di mana-mana suara Anda terus terulang dan diulangi terus video Anda itu. Anda mungkin bisa menyampaikan dalam forum kita ini dalam wawancara eksklusif kita Pak Dokter. Silakan. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas antusiasmenya dalam mewawancarai saya tentang itu. Tentunya saya juga shock, amazed at the same time gitu. Tapi alhamdulillah saya juga bersyukur karena saya memang hope-nya adalah di mana anak-anak Indonesia itu mendengar dan menonton video itu. Saya pernah berharap supaya nanti suatu saat kalau ada anak-anak Indonesia yang menonton video itu, mereka akan merasa terinspired, mereka merasa termotivasi. Dan itulah sebetulnya alasan saya kenapa memberikan speech yang begitu singkat. Tapi di awalnya saya buka dengan a little bit about myself. So I started with coming from Indonesia, and I stated after that a small village in a little island called Lombok. Yes. I grew up looking after animals, horses, ponies, and cattle. Jadi I wanted to introduce myself. One thing that anak-anak Indonesia itu akan merasa bahwa he's just like us gitu. Jadi supaya mereka berpikir bahwa starting point saya itu juga seperti mereka, bahwa saya mulai atau berawal dari seorang yang tidak punya apa-apa. Yang saya punya adalah dukungan orang tua, yang saya punya adalah dukungan teman-teman. Ya itulah yang ingin saya sampaikan itu. Dan tentunya karena itu juga merupakan satu surprise bagi saya, going through all of those processes until akhirnya kemudian saya wisuda sebagai seorang dokter, Doctor of Philosophy atau PhD. Itu juga something really unbelievable gitu. Kalau saya flashback ke belakang, karena saya nggak pernah menyangka bahwa akan bisa sampai di titik ini gitu. Makanya kemudian emosi dan rasa gembira, rasa haru itulah yang kemudian menggerakkan jiwa saya. Walaupun saya nggak punya skrip yang saya hafalin, tetapi saya tergerak untuk mengatakan dan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Akhirnya kemudian saya bilang, I did not know whether I would end up having a PhD someday later in my life. I did not know how to speak English. Saya bilang, saya juga nggak bisa bahasa Inggris,
Tetapi saya bilang di situ, but today is the proof that hard work and perseverance result in something better and better. Yang kemudian saya ingin emphasize lagi, result in something that you would never imagine in your life. Itulah memang inti dari yang saya sampaikan itu adalah ketika kita punya tekad, ketika kita punya impian dan cita-cita, maka lakukanlah yang terbaik. Maka give 100% of yours gitu. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan di situ dari speech itu adalah pertama, perasaan saya, rasa syukur dan gembira saya, yang dimana saya ingin attribute achievement saya itu, pertama ini bukan hanya prestasi saya semata, yang semata karena perjuangan saya, tapi juga merupakan sebuah hasil dari motivasi dan dorongan orang-orang yang peduli pada saya gitu. Maka akhirnya kemudian setelah saya address, sebetulnya ada yang, kalau di fullnya ada bagian di mana saya ucapin terima kasih pada dosen pembimbing saya namanya Dr. Brad Phillips di situ. Yang saya bilang waktu itu kemudian, first of all gitu, I want to express my deepest gratitude to my beloved advisor. Yang kemudian saya bilang, who taught me, guided me, and made me a better student, a better man, a better researcher. Kemudian saya juga sebut sedikit yang menjadi challenge saya waktu itu adalah saya kadang sering menunda-nunda, yang kita sebut dengan procrastination. Hanya kemudian saya bilang, I know I did procrastinate. Saya sempat begadang dulu kan, sampai paginya ada salah satu anak yang datang. Akhirnya kemudian dia tanya gitu, are you coming early gitu. Padahal dia nggak tahu. Saya bilang, she did not know that I didn't go home gitu. Dia nggak tahu kalau aku nggak pulang malamnya gitu. Parah. Ya, baru habis itu karena ada emosi, rasa haru gitu ya, yang nggak bisa saya tahan waktu itu. Sampai untuk ngomong saja itu susah gitu. Makanya saya bilang, coming from or staying away from home gitu. Ya tinggal jauh dari rumah. I didn't have any family here gitu. Tapi karena emosi, karena rasa haru gitu, ya suara saya udah sedikit berubah gitu. Yang kemudian saya bilang, but I have friends who are my family. Saya punya teman yang basically whom I considered as family gitu. Yang kemudian saya ya waktu itu saya sedikit emosional. Saya sebut kemudian, I know it's not a manly thing to cry, but I'd like to cry gitu. Saya bilang, ya barangkali laki-laki mestinya nggak nangis gitu, tapi ya gimana, udah nangis duluan gitu. Yang bagian itu sebetulnya saya awalnya agak ragu untuk upload, jangan-jangan nanti bakal diketawain sama orang gitu. Terus ternyata responnya kebalikan gitu. Yang terakhir itu adalah and the last one itu, and lastly atau last but not least, but saya bilang kalau nggak salah lastly ya di situ ya. Saya emphasize
to the best motivator and inspirator of mine in my life, my mom and dad. Gitu. Ya sebelum saya bilang my mom and dad, saya bilang they're not here physically, but they're there in Indonesia watching me. My mom and dad, and all my siblings. Saya bilang, akhirnya itu kan audience juga memberikan applause. Itu applause audience waktu saya sebutkan my mom and dad and all my siblings itu, ibu, bapak, dan semua saudara saya itu, clapping atau applause dari audience itu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan mereka gitu. Ya saya ucapin terima kasih lah habis itu gitu. Ya sebelum itu saya juga sempat ini, makanya karena saya nggak bikin skrip yang saya hafalin, jadi kalau disuruh lagi it can be different gitu, bisa jadi beda. Cuma saya sempat sebut waktu saya bilang I don't have any family here, but I have friends who are my family gitu. Sempat saya bilang thank you so much for providing your shoulders to cry on gitu. Terima kasih sudah menjadi tempat cerita, tempat berkeluh kesah gitu. Siapa lagi kalau bukan teman-teman terdekat gitu. Siapa lagi yang akan kemudian mencoba memberikan comfort, rasa nyaman gitu. And it's of course your beloved friends gitu. Yang kemudian saya syukur saya bisa mengadres mereka di momen spesial saya gitu. Yang kemudian saya akhiri dengan mengadres ibu bapak dan keluarga saya gitu. Oke, saya cukup terharu ya dengan pidato ya yang disampaikan Pak Dokter muda ini. Saya juga mungkin sama kita semua ya. Yang perlu saya tanyakan ini kan orang melihat dari sisi keberhasilan hari ini. Tentu yang tidak pernah dibahas itu adalah dari sisi dan proses perjuangan yang Anda lakukan. Ya. Apa itu sebenarnya? Prosesnya apakah dengan lancarnya Anda bisa langsung ke Amerika berkuliah di situ, atau memang ada perbedaan pendapat atau dengan keluarga di sini sehingga Anda tidak dikasih awalnya ke Amerika, dan seperti apa? Siapa yang mendorong Anda untuk harus kuliah di tempat yang cukup jauh dari jarak kita itu? It's definitely been a lot of process. It's been a long story gitu. Tapi yang saya syukur adalah orang tua saya, mereka adalah orang-orang yang open minded gitu. Oke. Bapak saya, abah saya, awalnya memang dulu pernah punya prinsip bahwa kita ini nggak mesti kuliah jauh-jauh gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini, terutama begitu saya selesai S1 itu, he changed gitu. He became a more open-minded person, and he started supporting me gitu. Saya kasih tahu bahwa there is an opportunity to study abroad. Ya udah, katanya just keep going gitu, kejarlah gitu. Yang akhirnya kemudian saya mau nggak mau waktu itu nggak begitu mudah memang untuk sampai ke Australia, yang kemudian ke Amerika gitu. Sebagai lulusan fakultas peternakan, challenge yang saya lalui dulu itu adalah keterampilan bahasa Inggris. Dan kemudian itu juga tidak mematahkan semangat saya untuk mendaftar beasiswa. Ya mau nggak mau, bahasa Inggris itu bukan menjadi satu tolak ukur keberhasilan seseorang ya untuk dapat beasiswa apa enggak. Tetapi salah satu persyaratan mutlak mendaftar beasiswa dan mendaftar ke kampus luar negeri itu adalah bahasa Inggris. Jadi without having enough English proficiency, you wouldn't be able to apply for the scholarship, and you wouldn't be able to get admitted into the university of your choice gitu. Jadi kalau ditanya
sepak terjangnya seperti apa, ya of course tentunya sebelum berangkat ke Australia dulu saya harus melalui sekitar 9 bulan pelatihan bahasa Inggris. Itu baik dari English Language Training Assistance, itu selama 3 bulan, itu ada program pelatihan bahasa dari Australia World Scholarship, dan at the same time juga saya keterima program beasiswa afirmasi LPDP waktu itu, karena Lombok Tengah masih termasuk dari wilayah afirmasi yang kalau kita daftar dan keterima di beasiswa afirmasi itu, LPDP akan menyediakan pelatihan bahasa gitu. Dan beruntungnya saya waktu itu saya dikasih pelatihan sama LPDP yang akhirnya kemudian memungkinkan saya mendapat nilai bahasa Inggris yang cukup, which ultimately allowed me to depart to Australia. Applying for the University of Queensland gitu. Tapi tentunya itu juga tidak sesingkat dan segampang seperti kita menceritakannya. Ya, betul. Jadi yang seperti saya sebutkan itu adalah ada hard work and perseverance gitu. It's not a one-day work. It's not a one-day process that allows you to achieve all those. Tapi yang penting adalah perseverance, endurance. Kadang-kadang kita ada orang yang memulai, tetapi tidak continue. Kadang-kadang kita termotivasi, hari ini termotivasi, besoknya down. Nah, apakah waktu jatuh, apakah kita ingin bangkit kembali lagi gitu? Tidak semuanya mulus memang. Tetapi di setiap rintangan itu ada hal yang bisa kita pelajari, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Oke, kalau seingat Pak Doktor Muda itu tahun berapa sih mulai keluar dari Indonesia waktu itu? Sebetulnya pertama kali saya ke luar negeri itu tahun 2013. Waktu itu saya masih semester 8 di Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Ya. Oke. Jadi ada program yang namanya Northern Territory Cattlemen's Association Indonesia Australia Pastoral Program. Itu adalah program pertukaran pelajar di mana sekitar waktu saya itu sekitar 16 mahasiswa Indonesia dari berbagai fakultas peternakan di seluruh Indonesia yang tergabung dalam MOU-nya ya tentunya, itu dikirim ke Northern Territory Australia. Kita dikasih pelatihan di Charles Darwin University selama 2 minggu yang kemudian dilanjutkan dengan 6 minggu di peternakan sapi potong gitu di Australia. Oke. Dan waktu itu sering saya bilang bahwa pengalaman itu namanya NIAP ya, program NIAP bertukaran itu. Pengalaman itu serasa saya karena nggak bisa bahasa Inggris, itu serasa kayak orang nggak bisa renang diceburin ke kolam gitu. Berat itu. Ya, berat itu. Ya cuma alhamdulillah saya juga ada banyak progres. Kalau saya bandingin dari awal saya ikut program itu sampai di akhir saya udah bisa presentasi tuh. Udah bisa presentasiin pengalaman saya waktu di situ. Disitulah yang titik di mana saya juga punya decision that was also the point where I affirmed my dream to go back to study my masters in Australia gitu. Walaupun impian untuk balik ke Australia untuk S2 itu adalah sudah saya mulai sejak 2009. Yeah. Dan alhamdulillah
dengan berbagai lika-liku sebagai seorang mahasiswa S1 waktu itu, ternyata Tuhan kasih jalan ya. Kasih jalan pertama magang ke situ, yang akhirnya sepulang dari magang itu juga nggak bagus-bagus amat sih sebetulnya. Paling tidak ada wawasan yang lebih. I think semua achievement, semua program yang saya ikutin itu adalah it counts gitu. Itu memberikan suatu apa ya? It is sort of a ladder. Jadi kayak semacam tangga untuk achievement berikutnya gitu. Kadang kita dapat suatu prestasi, akan selalu ada perasaan dalam benak kita, yang tentunya ada perasaan yang positif, ada perasaan yang negatif. Negatifnya seperti apa? Kadang-kadang kita merasa maybe I don't deserve this. Barangkali saya nggak berhak mendapat prestasi ini gitu. Barangkali saya nggak berhak mendapat predikat ini gitu. Nah, itu justru salah satu yang menjadi tantangan saya ketika saya punya pemikiran bahwa saya kurang berhak terhadap prestasi ini gitu. Salah satunya adalah waktu saya diterima atau menang program seleksi Mawapres, mahasiswa berprestasi Universitas Mataram 2012. Jadi itu kompetisi dari semua fakultas. Dan setiap fakultas itu mengirim satu delegasi. Dan alhamdulillah saya mewakili pos peternakan. Dulu saya menang di tingkat UNRWA gitu. Nah, tapi karena nilai bahasa Inggris saya nggak terlalu baik waktu itu, walaupun poin-poin yang lain itu yang menyebabkan saya menang, saya sempat merasa bahwa jangan-jangan orang ini, delegasi fakultas yang lain ini mereka lebih berhak gitu. Saya sempat merasa minder waktu itu. Yang itulah kemudian jadi satu tantangan bagi saya, bahwa saya harus buktikan kalau sekarang ada satu rasa di mana I don't really deserve this. Saya bilang I would prove that it is wrong. Prove that someday that everybody is gonna say that you deserve that. I'm gonna say that I deserve that too. Barangkali seperti itu. Oke, Pak Dokter, apa sih ini kita ingin tahu nih ke depan Pak Dokter ini mau apa sih dengan gelar doktor muda yang diraih hari ini? Kemudian apa sih cita-cita Pak Dokter ke depannya? Apakah akan tetap di negaranya orang atau akan kembali ke kampung halaman dan melakukan apa kira-kira? Apakah seperti apa mungkin itu yang perlu masyarakat luas tahu hari ini tentang Anda? Memang future is a big thing ya. Dan saya sendiri, saya bukan orang yang benar-benar visioner gitu. Terus terang. Tetapi saya punya impian untuk Indonesia. Paling tidak di bidang saya, yaitu equine science ya, animal science. Saya ingin memberikan kontribusi untuk meningkatkan animal welfare atau equine welfare. Ya kalau di bahasa Indonesia kan itu kesejahteraan hewan, kesejahteraan kuda gitu. Oh, luar biasa ini. Itu kalau saya berbicara spesifik tentang bidang saya. Saya pengen suatu saat insya Allah membuat pusat riset kuda di Nusa Tenggara Barat. Riset ya? Oke, tempat riset. Pusat riset kuda. Untuk sekarang memang seperti yang saya bilang tadi di awal, saya kurang ingat apa saya udah bilang apa enggak. I'm actually going by the flow. Saya suka I like the
to catch any opportunity that is in front of me gitu. Untuk sekarang saya pengen sebetulnya mendalami something more about horses. Saya ingin melakukan more research projects yang itu kemudian menginspire saya untuk melakukan paling tidak postdoc. Jadi itu program postdoc itu adalah program ya bisa kita bilang penelitian di mana kita akan banyak melakukan penelitian lebih dalam di bidang kita. Yang itu juga akan menyiapkan kita menjadi lebih mantap kalau kita ingin menjadi akademisi, baik itu menjadi profesor ataupun menjadi peneliti gitu. Tapi so far kalau saya berbicara tentang harapan saya terhadap Indonesia, tentunya perubahan yang saya ingin lihat adalah di mana anak-anak muda itu tidak lagi berpikir bahwa mereka tidak bisa, bahwa mereka tidak lagi takut untuk bercita-cita. Itulah yang merupakan satu impian saya, melihat sebetulnya kalau kita lihat anak-anak Indonesia ini ada banyak potensi. Cuma sekarang anak-anak yang punya potensi ini mereka harus punya lingkungan yang bagus, lingkungan yang proper, yang secara tidak langsung itu akan menjadi satu cetakan buat mereka gitu. Ya, anak-anak walaupun mereka punya potensi, tapi kalau grow up di lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk menjadi orang yang bersemangat, orang yang punya cita-cita yang tinggi, maka dia akan end up being people with no dreams gitu. Oke. Pak Dokter, di tengah kesibukan Pak Dokter ini mengejar impiannya melanjutkan pendidikan, ya. Mungkin yang banyak juga bertanya nih tentunya kan, Pak Dokter ini sekarang apa kesibukannya dan statusnya seperti apa Pak Dokter? Status baik karena usia ya, Pak Dokter ya, dokter ini secara usia. Kira-kira pertama kesibukannya apa terakhir Pak Dokter setelah ini kelar, kemudian kesibukannya apa Pak Dokter di Amerika gitu? Ya, sekarang saya sedang menjalankan program yang namanya Post Degree Academic Training, ya, PDAT, atau bisa disebut dengan internship atau magang. Magang ya. Itu di salah satu peternakan kuda di sini, ada peternakan pembiakan kuda thoroughbred yang dipakai untuk pacuan itu. Jadi yang besar tinggi. Iya. Ya, jadi ada program pembiakannya gitu. Jadi saya pengen lihat industri ini seperti apa sih gitu. Jadi ya cuma ya pekerjaannya juga, tugasnya juga tidak cuma yang mempelajari secara konsep, tapi kita juga ikut nimbrung di situ, melakukan hal-hal yang fisikal. Ya karena saya sudah terbiasa juga ngurus ternak ya, di sini juga merupakan insya Allah akan menjadi satu pengalaman yang sangat istimewa buat saya, karena berarti saya pernah punya pengalaman beternak di Amerika gitu. Oke, betul. Baik, bicara status Pak Dokter, mungkin perlu disampaikan kepada kita semua, kan orang ingin tahu juga kan tentang Pak Dokter hari. Pak Dokter ini statusnya apa sih sekarang? Masih sendiri, masih muda, atau seperti apa? Halo Pak Dokter. Halo. Ini Anda merasa berat kalau ditanya soal ini Pak Dokter? Iya, saya masih sendiri. Ya, nggak ada orang yang akan tersinggung walaupun saya bilang saya masih sendiri. Ya. Ya cuma ya gitulah, kalau kita di Indonesia kan kita ada biasanya
Kalau umur-umur kita ini ada social pressure gitu, baik itu cowok, cewek gitu. Everybody's gonna ask you, when you gonna get married, like who you gonna get marry gitu, things like that. Oke. Pak Dokter, di wawancara eksklusif kita nih, apa terakhir yang mau disampaikan kepada kita anak muda khususnya dan semua masyarakat Indonesia ya atas kebanggaan kita hari ini terhadap Anda tentunya ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada kita semua, termasuk mungkin motivasi ya, semangat untuk regenerasi kita ya tentunya di bawah kita, mungkin juga yang setara dengan kita hari ini yang sedang juga berjuang untuk mengejar gelar yang Anda peroleh hari ini, Pak Dokter. Ya, tentunya yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah takut bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Gitu. Katakan mimpi itu. Terjemahkan dalam bentuk action. Katakan mimpi itu. Katakan bahwa, wahai dunia, saya punya mimpi ini. Wahai dunia, saya ingin jadi ini. Saya ingin menggapai ini. Gitu. Insya Allah dunia seisinya akan mendoakan. Selain itu, kalau kita punya niat yang tulus, insya Allah malaikat juga akan mendoakan. Yes. Jangan lupa juga mencari ridho orang tua, Pak. Dan menurut pengalaman saya, ridho orang tua itu adalah sangat penting. Karena ridho Tuhan itu ada dalam ridho orang tua. Satu lagi, barangkali yang saya rasa penting adalah jadilah orang yang bahagia. Ya. Bahagia yang saya maksud adalah bersyukur. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa orang itu lebih beruntung dari kita. Kita sering berpikir, ada tendensi untuk berpikir bahwa ada orang yang lebih privilege dari saya. Sehingga ketika ada satu peluang, maka banyak orang yang cenderung berpikir bahwa peluang sukses ini doesn't belong to me. Peluang sukses ini adalah untuk mereka yang lebih hebat dari saya. Maka cara berpikir inilah yang saya sebut dengan cara berpikir the losers gitu. Cara berpikir para pecundang. Cara berpikir para pemenang adalah ketika seseorang berpikir, ketika melihat satu peluang, ketika melihat peluang untuk sukses, maka dia berpikir bahwa ketika orang lain berpikir bahwa ada orang yang lebih hebat di luar sana, dia menempatkan dirinya sebagai orang yang hebat yang orang lain pikirkan itu. Sehingga jangan takut bermimpi lagi, karena mimpi itu gratis. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena Tuhan itu maha mencatat mimpi. Insya Allah, mungkin kita tidak tahu jalannya seperti apa. Barangkali besok, atau hari ini, atau lusa, atau kapan saja. Atau kalaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan kita untuk meraihnya, sungguhnya Tuhan juga sudah mempersiapkan hal yang lebih baik. Sehingga tentunya apapun yang kita raih saat ini, itulah yang seharusnya membuat kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Karena kesalahan banyak orang adalah mereka menggantungkan kebahagiaan mereka pada sesuatu yang mereka belum capai. Lihatlah kembali pada saat yang sama ketika kita melihat ke masa depan, ingin mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kita, jangan cuma fokus pada sesuatu yang belum terjadi. Lihatlah juga tentang apa yang perlu kita syukuri saat ini. We have gone through a lot of things. Kita sudah mencapai titik ini, yang dimana barangkali mencapai titik sekarang ini, who I am dan who you are, titik yang Anda, di mana Anda berada sekarang, barangkali ada orang lain yang
mengadmire kita. Barangkali ada orang lain yang kalau menjadi kita, dia tidak akan bisa melewati masa-masa lalu kita yang berat. Dan itu juga adalah pastinya satu achievement yang benar-benar spesial. Sehingga syukurilah siapa kita sekarang. Sadari bahwa kita adalah orang-orang yang spesial. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang spesial, jangan pernah berpikir bahwa orang lain, saya mesti menjadi orang lain dulu, baru saya bisa bahagia, baru saya bisa bercita-cita. No, I never want to be somebody else. I'm thankful to be me, and I'm gonna continue to be me. Dan insya Allah, suatu saat saya akan menggapai impian ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya akan buktikan pada diri sendiri dan dunia, no matter what, seberapa besar pun halangan dan rintangan yang akan menghadang, kita akan katakan pada halangan rintangan itu, seberapa besar pun kau, wahai masalah, wahai rintangan, ketahuilah bahwa Tuhanku maha besar. So there is no doubt that if you have that dream and you do your hard work and persevere, inshallah, one day you will achieve something that's really tremendously unbelievable. Barangkali seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Pak Dokter juga tentu harus banyak istirahat ya. Sebelum memikirkan yang lebih berat lagi ya, proses masih panjang, masih ada proses lagi yang Pak Dokter akan lalui, misalnya ya, untuk sesegera mungkin menikah Pak Dokter ya, mungkin pesan dari saya. Segera mungkin untuk menikah. That's a good point, definitely. Insyaallah. Itu harus Pak Dokter. Jangan hanya dipikirkan kuda saja Pak Dokter, tapi juga memikirkan masa depan kita. Pak Dokter, baik. Saya telah mengganggu waktu istirahat Anda di tempat kerja Anda ya, di tempat Anda merantau hari ini. Saya sekali lagi dengan teman-teman di balik layar juga mengucapkan terima kasih kepada Anda sudah berbagi ya informasi yang mungkin sangat penting ini. Sangat penting sekali untuk kita bagi kepada adik-adik generasi kita, termasuk pada begitu banyak masyarakat Indonesia, bahkan Nusa Tenggara Barat yang ingin tahu soal proses dan perjalanan Anda sehingga Anda bisa meraih gelar doktor hari ini. Baik Pak Dokter, mungkin saya itu saja yang perlu disampaikan pada ruang wawancara kita pada pagi atau sore di Amerika Serikat pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih di tengah kesibukan Pak Dokter menyempatkan diri untuk berbagi informasi kepada kita semua. Semoga informasi ini tentu bermanfaat. Saya juga mendoakan ya, kita tentu mendoakan Anda juga menjadi orang yang lebih baik dan membawa ilmu yang Anda peroleh dari negara yang sangat jauh itu bawa ke tempat tinggal Anda, dan kemudian itu bermanfaat dan bisa dibagikan kepada kita semua tentunya di sini di Lombok dan tentunya Indonesia pada umumnya. Baik, sekali lagi dalam forum ini saya akan menutup Pak Dokter Muda yang saya sebut ya, Pak Dokter Muda, saya enaknya nyebutnya begitu. Sampai ketemu di lain waktu ya, sampai ketemu di terobosan-terobosan berikutnya. Kami tunggu juga prestasi Anda tentunya yang kemudian kita bisa coba bagi melalui wawancara kita tentunya ke depan. Baik Pak Dokter, saya yakin Pak Dokter kelelahan ya karena mengurus kuda atau mungkin tadi ya di situ. Karena sekarang banyak istirahat. Sampai ketemu Pak Dokter ya di lain waktu bersama kami. Maaf mengganggu ya, silakan. Jangan satu kehormatan buat saya bisa di wawancara ya. Oke, istirahat Pak Dokter ya. Maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.